Saya minta kesediaan Ibu Kori Olam untuk memimpin kita doa. Silakan Ibu Kori. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, izinkan saya berdoa menurut kepercayaan saya, yaitu mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami akan memulai kegiatan kami hari ini yang dipimpin oleh Ibu Pemateri, Ibu Arin Khalid. Kiranya Tuhan mari memberkati dari awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kepada Tuhan berdoa. Amin. Ya, terima kasih Ibu Kori. Baik Bapak Ibu, kita hadir di komunitas belajar kita bersama Kristen 2 Kalabahi bulan Mei hari ini. Dan materi kita adalah diseminasi disiplin positif bersama Kristen 2 Kalabahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebaikan. Selamat sore untuk kita semua. Ya, kita berikan semangat dulu. Kalau saya bilang selamat sore, teman-teman bilang sore ya. Selamat sore. Kurang semangat. Selamat sore. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, rekan-rekan, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita hari petang ini, saya awali dengan sebuah pantun. Kalau ada guru bahasa Indonesia, kalau keliru berarti mohon dimaafkan. Sore-sore pijit wajah pakai masker. Asik. Biar bikin diri semakin glowing. Asik. Sore-sore belajar di lab semakin 2. Asik. Biar bikin ilmu semakin growing. Ya, baik Bapak Ibu. Guru bergerak, Indonesia maju. Sementara ditenangkan oleh pemerintah, yang Bapak Ibu bisa dengar, guru bergerak. Bahkan di sekolah kita ini sudah ada 4 guru bergerak dan 2 yang lagi menyusul. Dan semangat teman-teman yang lainnya untuk mendaftar diri untuk jadi guru bergerak. Kalau guru bergerak, maka Indonesia maju. Materi kita adalah penerapan budaya positif di lingkungan sekolah sesuai dengan Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi filosofi dari Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ki Hajar ini yang sementara dicanangkan oleh pemerintah untuk setiap sekolah-sekolah mulai dari tingkat rendah, tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi mengikuti filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Inilah dia Bapak kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang menggambarkan tentang pendidikan. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Bapak Ki Hajar mengibaratkan sekolah itu sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit dan guru sebagai petani yang mengusahakan ladang tersebut. Bapak Ibu, kalau siswa itu sebagai padi, terus petani pengusahanya. Awalnya padi disemaikan, bagaimana kita dia seorang petani yang harapannya bahwa padi itu akan menghasilkan buah, maka pasti dia akan menginjaninya setiap saat. Dia akan ke ladang pagi-pagi ke sana, dan jam istirahat beristirahat kembali lagi melihat bagaimana perkembangan dari padi-padi itu, apakah ada yang terjepit, apakah ada rumput-rumput liar yang sementara menghalanginya. Harapan dari si petani ini bahwa ia akan mendapatkan hasil yang baik, maka semua yang dilakukan dari awal dari
benih tanaman sampai dia menjadi buah dengan kerja kerasnya. Petani ini mengusahakan sampai padi yang dipanen ini dengan buah yang sangat banyak atau berkali lipat. Sama juga dengan Bapak Ibu guru kita di sekolah, bagaimana kita menuntun anak dari awal mereka di kelas 10 sampai dengan mereka harus meninggalkan SMA Kristen 2 menuntut ke pendidikan lebih tinggi. Kita menuntut mereka, kita merawat mereka, kita mengusahakan mereka mendidik sampai harapan kita bahwa mereka akan jadi generasi SMA Kristen 2 yang terbaik. Budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Bapak Ibu, ini kita sudah biasa lakukan juga di sekolah kita. Bagaimana pagi-pagi kita salaman dengan siswa di pintu gerbang, bahkan ada anak-anak yang mengeluarkan baju dan keluar, kita biasa menyapa mereka, meminta mereka untuk sisip dalam rok, bahkan juga dalam celana. Itu adalah hal-hal positif yang kita buat, yang kita awali dengan pembiasaan. Kita pembiasaan salam di pintu gerbang, dan pembiasaan-pembiasaan itu jadinya mereka menjadi kebiasaan. Dan dari kebiasaan-kebiasaan itu jadilah karakter-karakter positif, dan karakter-karakter positif inilah timbul menjadi budaya positif yang ada di sekolah kita. Kalau sekolah kita ini terbentuk lingkungan yang positif, maka kita semua di sini, baik itu guru, baik itu pegawai, bahkan peserta didik akan bekerja dengan nyaman, dengan tenteram, karena sudah terbentuk karakter-karakter positif. Bagaimana kita keadaan anak-anak kita yang sering keluar masuk kantong baju membuat kita tidak nyaman, sehingga pembelajarannya kita mau menjalankan dengan nyaman dan di kelas tidak dapat terlaksana dengan baik karena lingkungan kita tidak positif. Masih ada karakter-karakter anak-anak yang belum terbentuk dengan baik. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini, maka pemerintah telah membuat profil pelajar Pancasila yang ada 6 elemen. Bagi Ibu di sini yang Bapak Ibu sudah tahu, karena ada beberapa guru pelajar di sini, itu dan juga kita juga ada P5 yang kita laksanakan setiap hari Sabtu, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Sekarang konsep utama budaya positif. Apa saja konsep utama budaya positif? Yang pertama adalah paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang Bapak Ibu kalau mengisi pengenalan kinerja itu ada muncul restitusi. Ini sebentar kita lihat sebentar. Nanti kita akan ikuti nanti. Yang pertama tadi perubahan paradigma belajar. Paradigma adalah cara pandang atau pola pikir seseorang terhadap suatu konsep tertentu. Pembelajaran paradigma baru yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi pembelajaran tidak berpusat pada guru lagi. Guru hanya sebagai fasilitator. Semuanya tergantung pada murid. Kita menghamba pada murid. Kita menuntut murid, bukan menuntut murid. Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Islam mengatakan bahwa guru harus menghamba pada muridnya. Artinya bahwa dalam pembelajaran kelas, guru harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, suasana belajar yang tidak marah-marah, suasana belajar yang Bapak Ibu guru dulu main HP, anak-anak sementara belajar yang biasa kita lakukan. Ini Ki Hajar Dewantara tidak mau. Ki Hajar Dewantara minta agar kita membuat suasana kelas yang menyenangkan, menyiapkan semua kebutuhan dibutuhkan oleh murid agar murid mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini kata Ki Hajar Dewantara yang sementara digalakan oleh pemerintah untuk sekolah-sekolah mulai dari tingkat rendah sampai dengan tinggi. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu murid itu memaksimal dan mempunyai karakter profil Pancasila adalah membangun budaya positif yang berpihak pada murid.
Itu yang pertama. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. KHD, Bapak Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Artinya bahwa untuk menghasilkan murid yang merdeka, maka murid harus memiliki disiplin yang kuat, yang berasal dalam diri dan yang mengontrol diri kita dalam berperilaku positif adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa meminta orang lain untuk mengontrol kita. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Kita mau baik atau tidak baik, itu adalah diri kita sendiri. Dengan kata lain, murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang berikut, motivasi perilaku manusia. Ada dua motivasi, itu ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Kalau yang intrinsik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang-orang akan melaksanakan disiplin itu kalau ekstrinsiknya, luarnya adalah untuk menghindari hukuman atau untuk menghindari ketidaknyamanan. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu yang kadang kita lakukan. Anak-anak lakukan itu adalah mereka menaati peraturan karena tidak takut mendapat hukuman atau untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Sedangkan dalam dari dirinya itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai atau nilai-nilai kebajikan. Ada tanggung jawab, ada peduli, ada toleransi, ada kasih sayang dan lain sebagainya. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia adalah salah satu cara strategi yang digunakan untuk menimbulkan kesadaran atau kebiasaan hidup budaya positif di lingkungan sekolah atau di kelas. Ini masuk pada tujuan pembentukan keyakinan kelas adalah menciptakan pembelajaran yang efektif, menyenangkan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Banyak teman-teman, buat teman-teman yang sudah buat aksi nyata dan ada yang sudah buat tentang keyakinan kelas, itu sudah sangat luar biasa. Jadi keyakinan kelas ini kita sudah tahu karena sudah ada beberapa guru penggerak. Seperti awal sudah saya sampaikan bahwa dari kesepakatan kelas antara guru dan peserta didik, begitu banyak kesepakatan kelas dan anak-anak mengajukan pendapatnya dan terbentuklah beberapa keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini ada juga dengan dia punya konsekuensinya. Jadi yang dibuat ini Bapak Ibu guru bersama dengan peserta didik. Jadi kalau peserta didik tidak taat, maka konsekuensinya sudah ada di saya. Contoh, kalau siswa yang datang terlambat, maka konsekuensinya adalah pungut sampah yang ada di depan kelas. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Kalau bisa peraturan antar sekolah itu beda. Kalau itu tidak ada, itu hukuman yang kita berikan kepada anak-anak karena tidak ada kesepakatan antara guru dan anak-anak. Sekolah sendiri yang buat tanpa melibatkan siswa. Kalau ini keyakinan kelas, itu ada kesepakatan dengan guru. Siswa juga peserta didik juga menyampaikan pendapatnya, baru terbentuklah keyakinan kelas. Dan dari keyakinan kelas ini nanti di bawah jadi dikumpulkan dan jadi keyakinan sekolah. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia, rekan-rekan. Itu yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup, makanan, kesehatan, perumahan. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kekuasaan. Jadi teman-teman, ini kebutuhan-kebutuhan ini juga dimiliki oleh peserta didik kita. Jadi Bapak Ibu guru harus memahami kebutuhan mereka. Pelajaran fisika mereka tidak mau ikut itu karena kebutuhan itu, mereka mau kebutuhan senang-senang. Karena mereka kurang minati dengan ini pelajaran fisika. Jadi kita guru harus memahami karena itu apa
kebutuhan kebebasan, kebutuhan ada cinta kasih. Kita marah-marah, mereka tidak suka karena mereka mau ada cinta kasih. Kita marah terus, jadi mereka rasa ada kehilangan kasih sayang seperti ini. Ini kebutuhan dasar semua manusia memiliki ini, termasuk murid-murid kita. Kalau kita yang sudah sebagai guru, mungkin kita bisa atas, tapi siswa yang ada di sekolah kita, ini mereka sangat butuh. Mereka butuh makanan, mereka butuh kesehatan, butuh rumah, kebutuhan akan cinta kasih sayang. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kadang-kadang kelas, kita lebih utamakan anak-anak yang kita anggap mampu, sehingga teman-teman yang dari pedalaman, anak-anak dari pedalaman sepertinya kita tidak ambil hanya itu saja mati, itu saja mati. Padahal kita harus merata untuk semua yang ada di kelas itu mendapat bagian dalam pembelajaran. Yang berikut, posisi kontrol, restitusi. Itu ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah penghukum. Yang kedua itu adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga itu adalah teman. Yang keempat itu adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini posisi kita di bagian mana. Kalau penghukum ini adalah guru berada pada posisi kontrol atau hukuman. Siswa dan terlambat dosa. Kamu saja yang hari terlambat terus-terus, seperti itu dari penghukum sini. Tidak ada orang lain terlambat, hanya kamu saja. Itu juga hukum. Atau misalnya tidak pakai baju seragam, olahraga bisa pulang, termasuk dalam penghukum. Karena kita belum buat, kalau dalam keyakinan sekolah sudah ada bahwa jika tidak menggunakan pakaian seragam, hanya menggunakan olahraga boleh pulang. Kalau keyakinan kelas seperti itu boleh. Tapi kalau kelas disuruh pulang, itu berarti itu dia masuk dalam penghukum. Yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Ibu kecewa sekali dengan kalian. Ini yang ranking 1 seperti ini. Jadi merasa bersalah sekali. Ini kemarin matematika udah tinggi tapi seperti begini. Merasa dia bersalah. Yang ketiga adalah teman. Ini posisinya tidak akan menyakiti murid, tapi ada negatifnya. Karena kita menganggap kita punya peserta didik sebagai teman kita, jadi apa yang kita kelas itu dia pasti ikut. Tapi pada saat kita sibuk atau apa dia buat maunya dia tidak sesuai dengan yang kita guru punya mau, dia rasa sudah kecewa dengan guru. Dia sudah tidak suka lagi dengan guru karena yang dia maksud begini, tapi guru maunya begitu. Dia sudah kecewa lagi dengan guru. Ya, fungsi teman ini negatifnya juga ada. Positifnya itu dia mengikuti apa yang kita buat, tapi pada saat ketiga dia tidak akan menjadi teman lain karena apa yang dia inginkan tidak dipenuhi oleh guru tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, pemantau. Pemantau ini sama dengan mengawasi. Ini dia sangat bergantung pada keyakinan kelasan dan konsekuensi. Jadi kalau bilang misalnya siswa datang terlambat harus pungut kotoran di depan pintu, maka dia minta harus. Karena harus laksanakan itu. Jadi ini berdasarkan data yang ada bahwa jika siswa terlambat maka harus pilih kotoran di depan kelas. Itu untuk pemantau atau sebagai pengawas. Sedangkan yang berikut adalah manajer. Pada posisi ini guru memberikan kesempatan kepada murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi misalnya dia terlambat, Bapak Ibu tinggal tanya dia apa yang dia terlambat, di perasaan dia bagaimana. Perasaan dia melihat teman-teman yang tidak terlambat, perasaan dia bagaimana. Terus kalau misalnya dia terlambat, apa yang akan dia dapatkan seperti itu. Jadi dia meminta siswa dan siswa sampai menemukan apa yang harus siswa buat supaya tidak datang terlambat lagi. Itu adalah fungsi manajer, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ini dari 5 ini, kita di 1, 2, 3, 4, dan kalau boleh kita lihat di 5. Di 5 sini. Yang berikut adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Untuk tahapan segitiga restitusi ada 3. Itu ada step pertama,
menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini untuk Bapak Ibu guru bergerak, ini tidak asing lagi, ini sudah barang biasa dan sudah diterapkan pada anak-anak. Jadi untuk ketiga tahapan restitusi yaitu menstabilitas, validasi tindakan dan menanyakan keyakinan ini, jika ada siswa yang bermasalah, siswa yang terlambat misalnya, itu pertama tuh kita kasih dia tenang dulu, menstabilitas dia tenang dulu. Kita sampaikan bahwa orang lain juga biasa terlambat, atau guru juga pernah terlambat. Kita sampaikan pada dia begitu, bahwa ternyata bahwa orang lain juga terlambat, sampai guru juga pernah terlambat seperti itu. Terus validasi tindakan yang salah. Jadi ini validasinya kira-kira dampak apa ya? Kakak terlambat itu apa yang akan kakak dapatkan? Apa yang murid dapat di sini? Kalau kakak main HP terus main game terus, apa yang akan didapatkan dari main game ini? Setelah itu baru kita mulai, kita keyakinan sekolah bilang apa, kita keyakinan kelas mau bagaimana, seperti itu. Jadi kasih dia aman dulu, terus kita mulai hanya di dampaknya itu seperti apa, itu baru kita masuk di keyakinan kelas kita seperti apa, keyakinan sekolah kita seperti apa. Begitu Bapak Ibu. Ini masih seperti tiga tahapan itu. Yang pertama itu tadi, menstabilkan identitas, guru akan mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahapan ini guru mencari tahu alasan mengapa murid melakukan hal tersebut. Dampak apa tujuan apa yang akan kakak dapatkan dari melakukan ini. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini guru menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas, menanyakan tentang keyakinan kelas yang telah dibuat bersama Bapak Ibu guru. Jadi yang di pengenalan kinerja itu restitusi, ada banyak sih restitusi dipulangkan lagi. Terima kasih. Halo. Ya, kita berikan tepuk tangan. Ayo Bapak Ibu, ingat buka masker tua. Asik. Biar bibir tetap hangat menelan nasi. Untuk porsi hari ini. Ayo Bapak Ibu guru, semakin dua, tetap semangat ya mengikuti diseminasi positif hari ini. Tepuk tangan untuk teman-teman. Dan sebelum kita akhiri, saya tidak yakin anak untuk doa pagi. Ya, baik Bapak Ibu guru sekalian, sebelum kita akhiri kegiatan kita sore hari ini, marilah kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa, dan izinkanlah saya berdoa menurut ajaran agama saya, Kristen Protestan. Kita mulai. Sambutlah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Salam, terima kasih dan selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Hari ini sebelum kita mulai dari kegiatan pembelajaran kita awali dengan kesepakatan kelas. Nanti kesepakatan kelas ini kita akan bawa ke kesepakatan sekolah kita. Ya. Jadi kesepakatan yang kita buat ini adalah bagaimana kalian buat seperti suatu peraturan misalnya guru kasih contoh, jika terlambat datang ke sekolah atau jika terlambat datang ke kelas, apa yang harus dilakukan. Itu kita sepakat sama-sama, kita semua sepakat. Tetapi dia punya konsekuensinya yang biasa disebut dengan hukuman, tapi konsekuensinya adalah tidak memberatkan teman, tidak memberatkan kita. Satu contoh misalnya, jika
boleh. Yang memberikan ganjaran atau konsekuensi tapi tidak bikin kita rasa berat. Tetapi memberikan kita bahwa setelah kita tidak melakukan yang kita berkata keras, maka kita ada ganjaran yang kita terima. Tapi ganjarannya tidak memberatkan. Bisa dipahami kok? Bisa. Jadi ulang lagi, jika saya terlambat, maka akan beri satu kaki depan. Beri pakai satu kaki depan. Ini tidak boleh. Itu karena memberatkan kita semua. Tapi ini yang ngomong kalian. Karena yang nanti melaksanakan siapa? Kita. Ya. Dengan ibu guru juga. Ibu guru juga taati kesempatan kelas. Nanti kesempatan yang kita semua sepakat habis. Nanti ibu guru bagi stick note. Kalian tulis masing-masing. Tempel di sini. Terus kita lihat mana yang paling banyak. Yang paling banyak itu kita pilih untuk jadi kegiatan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau begitu ibu guru minta tolong seseorang untuk pagi ini, bagi stick note ini, silakan ganti-ganti warna. Jadi satu, ini kedua, ketiga, empat. Orang pertama warna itu diganti orang kedua. Yang sudah dapat dan sudah selesai, semuanya bisa tempel di papan yang telah disediakan. Langsung dengan konsekuensinya. Nah, konsekuensi tadi itu kasih contoh. Tadi. Baik anak-anak, kesepakatan yang telah kalian tulis di stick note, silakan kalian tempel di papan yang sudah disiapkan. Silakan maju, tempelkan di papan yang disiapkan.
silakan ke depan membacakan hasil kerja kalian semua yang sama di satu depan. Nah, silakan. Dibacakan untuk teman-teman, bacakan untuk teman-teman dulu, dibacakan. Datang ke sekolah tepat waktu, kalau terlambat harus diusir pulang. Ribu dalam kelas konsekuensinya mengulangi pelajaran yang dijelaskan. Yang kedua, ribu dalam kelas konsekuensinya adalah mengulangi pelajaran yang dijelaskan. Datang sekolah tepat waktu, kalau terlambat konsekuensinya harus diusir pulang. Ya. Lanjut. Bermain HP saat belajar konsekuensinya menjelaskan kembali materi yang disampaikan oleh guru. Saya ingin semua murid datang tepat waktu dan tidak bolos. Jika ada yang bolos harus dikenakan sanksi, yaitu membersihkan sampah di dalam kelas. Jika tidak mengerjakan tugas, maka konsekuensinya adalah memberikan tugas tambahan. Kalau bermain HP dalam kelas, jika proses jam belajar mengajar berlangsung, konsekuensinya adalah disita HP. Keluar masuk kelas saat pelajaran berlangsung, yaitu harus memberikan hukuman. Teman-teman perhatikan kita kesimpulannya ya, yang paling banyak apa ya, sama ditulis-tulis mana yang paling banyak ya. Jika terlambat masuk ke kelas, maka konsekuensinya adalah menyanyi di depan. Kalau saya masuk kelas tidak tepat waktu dan terlambat 10 menit, maka konsekuensinya yaitu diberikan tugas tambahan untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Kalau saya tidak bekerja, maka saya akan merangkum semua tugas yang diberikan di buku mata pelajaran. Terima kasih anak-anak karena sudah membuat kesepakatan kelas kalian kelas 2. Kesepakatan kelas ini telah teman berdua sudah pindah lagi menjadi keyakinan kelas. Untuk itu kesimpulan untuk keyakinan kelas, Ibu Guru minta kalian siapa yang mau menyampaikan keyakinan kelas untuk ke-10 ya silakan menjadi. Jika guru sementara menjelaskan materi dan salah satu murid sedang ribut, maka ia akan menjelaskan ulang materi tersebut. Ya, dibacakan ulang lagi dan termasuk nanti dibacakan ulang. Jika guru sementara menjelaskan materi dan salah satu murid ribut, maka ia menjelaskan ulang materi tersebut. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk siapa lagi? Ya, yang kedua siapa lagi? Ya, Evan silakan. Berpakaian tidak sesuai hari, maka akan menyampaikan pada teman-teman bahwa tidak akan mengulangi hal yang sama. Bisa diulangi lagi. Berpakaian tidak sesuai hari, maka akan menyampaikan pada teman-teman bahwa tidak akan mengulangi hal yang sama. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk mereka. Yang berikut siapa lagi? Saya Ya, silakan Mama Laura. jika menggunakan HP tanpa diizinkan guru, maka HP-nya diletakkan di meja guru. Jika menggunakan
siswa yang ringan keluar lebih dari 1 kali, maka diberi peringatan dari ketua kelas. Ya, dibacakan ulang lagi. Jika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung, siswa yang ringan keluar lebih dari 1 kali, maka diberi peringatan dari ketua kelas. Ya, jika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung, siswa yang izin lebih dari 1 kali diberi peringatan oleh ketua kelas. Tapi ketua kelas juga mengambil fungsi yang baik. Ketua kelas tidak boleh absen, selalu hadir karena harus memberikan peringatan kepada teman-teman. Ada yang lain lagi? Sudah tidak ada? Kalau begitu, kita tepuk tangan untuk kita semua. Keyakinan kelas 12. Keyakinan kelas 12. 1. Jika guru sementara menjelaskan materi dan salah satu peserta didik ribut, maka ia menjelaskan ulang materi tersebut. 2. Berpakaian tidak sesuai hari, maka akan menyampaikan kepada teman-teman untuk tidak melakukan hal yang sama. 3. Jika menggunakan HP tanpa seizin guru, maka HP-nya diletakkan di depan di meja guru. 4. Jika terlambat mengikuti kegiatan pembelajaran, maka memungut sampah atau kotoran depan kelas. 5. Jika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung, peserta didik yang izin lebih dari 1 kali, maka akan diberi peringatan oleh ketua kelas. Terima kasih. Kita sudah buat kesepakatan kelas dan terbentuklah 5 keyakinan kelas. Dan konsekuensinya kalian sendiri yang buat. Jadi kalian buat seperti ini, melanggar seperti ini, maka harus kamu terima konsekuensinya. Supaya jangan dapat konsekuensi, jangan pilih kotoran, jangan HP-nya ditaruh di meja, jangan diberi peringatan kalau keluar masuk kelas. Maka melaksanakan atau mentaati kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah kita buat. Bisa dipahami? Bisa. Semangat dan salam untuk kita semua. Salam Milky. Baik, Milky. Tadi ibu ada menyuruh teman untuk panggil Milky. Ya, Waktu dipanggil itu Milky merasa bagaimana? saya merasa takut Merasa takut karena apa? karena yang tadi panggil itu mungkin saya terlambat di guru panggil saya. Oh, tadi Milky sudah tahu kalau Milky terlambat. Ya. Begini, memang Milky dulu ibu guru juga sering terlambat. Ya, Guru waktu di SMA, sekarang Milky kelas berapa? kelas 2. Kelas 2. Dulu ibu guru masih kelas 1 ibu sering terlambat.
tapi ya di ibu guru merasa bahwa terlambat itu membuat ibu guru tidak bisa menerima pelajaran dengan baik, jadi ibu guru juga tidak terlambat lagi dan sudah ada seperti ini. Sekarang sudah jadi guru ya. Jadi waktu Milky datang di pintu gerbang, Milky lihat sudah tidak ada teman-temannya. Tadi Milky ada teman-teman tidak ada Ya. Itu bagaimana perasaan Milky? Perasaan malu. Perasaan malu Malu dengan teman-teman. Kalau begitu supaya jangan merasa malu, apa yang Milky harus buat? Datang tepat waktu. Harus datang tepat waktu. Ya. Kalau memang harus datang tepat waktu, apa yang harus Milky buat di rumah supaya datang tepat waktu? Bangun lebih awal lagi. Milky tahu kalau kegiatan berbelajar di sekolah itu jam berapa? Jam 7.15. Jam 7.15. Kalau begitu Milky harus datang jam berapa? Sekitar jam 6.30 atau 7 pas. Ya. Milky tinggalnya di mana? Di Kadelang. Di Kadelang. Jarak Kadelang ke sekolah membutuhkan waktu berapa menit? 15 menit saya. 15 menit. Milky menggunakan apa? Biasa tunggu auto kalau tidak kakak dong antar. Rumah. Kalau kakak dong tidak antar, kalau kakak di rumah antar, kalau sekarang tidak antar, dan waktu menumpang bemo, bagaimana? Menumpang bemonya lama, menunggu di bemo atau tidak lama? Tidak lama, tapi tergantung dari auto putaran. Iya, tergantung auto putaran. Begitu bagaimana kalau misalnya kakak tidak antar, kakak di rumah tidak antar, apa yang harus Milky buat untuk menunggu kendaraan di jalan raya, menunggu bemo di jalan raya? Bangun lebih awal dan siap agar bisa turun tunggu auto dan datang sekolah dari tepat waktu. Ya, sekolah tepat waktu. Sambil Milky mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan seperti tadi ucapan tuh. Bemo kan tidak tiap hari ada terus toh. Nah, itu Milky sudah pertimbangkan toh. Ya, seperti itu. Berarti luar biasa Milky. Terus kalau Milky datang terlambat itu bagaimana dengan pembelajaran di kelas? Akan terlambat dan dapat pembelajaran. Oh, tidak menguasai materi pelajaran maksudnya gitu. Jadi kalau misalnya Milky sudah tidak menguasai materi pelajaran, kalau misalnya ada ulangan Milky bisa jawab tidak? Tidak. Tidak toh. Maka apa yang harus Milky buat? Datang lebih tepat waktu lagi. Harus datang lebih tepat waktu lagi. Kalau di rumah itu biasanya Milky bangun sendiri atau dibangun orang tua? Biasa dibangun sendiri ya, orang tua kali bangun. Ya, kalau kita sebagai anak-anak kita menghormati orang tua, kita tidak perlu lagi memberatkan orang tua. Ya. Maka cara apa yang kira-kira Milky ambil supaya Milky yang bangun sendiri? Tidur lebih awal dan agar bisa bangun lebih awal. Mungkin ada alternatif lain lagi, tidur lebih awal. Pas begitu tidur lebih awal, belum bisa bangun. Apa yang Milky buat supaya bisa pas Milky sadar kalau itu sudah harus ke sekolah? Kalau bisa pasang alarm. Pasang alarm luar biasa. Jadi Pak Milky pasang alarm supaya bisa bangun pagi, itu luar biasa. Ya, seperti itu. Ya, baru-baru keyakinan kelas atau keyakinan sekolah sudah katakan bahwa baik Milky. Jadi apakah Milky tahu keyakinan sekolah kita atau kesepakatan sekolah kita? Ya, memungut sampah di lingkungan sekolah. Memungut sampah di lingkungan sekolah itu pada saat Milky buat apa? Datang terlambat. Milky datang terlambat. Jadi supaya Milky jangan kira-kira waktu mengangkat sampah di lingkungan itu sendiri tanpa ada teman-teman yang lain, apa perasaan Milky? Perasaan malu. Perasaan malu. Supaya Milky jangan malu, bagaimana? Apa harus Milky buat? Harus datang tepat waktu. Datang tepat waktu supaya tidak memilih kotoran yang mudah, tapi malu karena dilihat oleh teman-teman bahkan guru. Ya. Apakah ini
keyakinan sekolah, keyakinan kelas ini Milky akan lakukan terus? Tidak. Banyak Milky akan taati ini konsekuensi untuk potongan pada saat Milky dalam drama dilakukan. Ya. Kalau terlambat, tapi Milky tidak mau terlambat lagi. Ya. Ya, jadi Milky sudah berjanji bahwa tidak akan terlambat. Dan ini apakah Milky bisa sampaikan juga kepada teman-teman di kelas yang kalau Milky lihat terlambat, Milky bisa sampaikan kepada mereka? Ya, bisa. Siap untuk sampaikan? Siap. Terima kasih banyak Milky.